Salam BPSDM. 5. BPSDM bersahabat. NTT bangkit. NTT sejahtera. Indonesia maju. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Nusantara. Pada tempat bersama patut kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya di hari yang baru ini kita dapat berjumpa pada pelatihan kepemimpinan pengawas dalam keadaan sehat bugar. Izinkan saya pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Tan Sales, calon bidai suara pada BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendidikan terakhir S3 Ilmu Administrasi, konsentrasi Administrasi Publik pada Universitas Nusa Tenggara Kupang. Unit kerja BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat tinggal Jalan Nasution 3, Kayu Putih, Wali Kota Kupang. Mobile phone 0852 39342 801. Juga melalui email fransisussales2@gmail.com. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada materi pembahasan kita tentang berpikir kreatif dalam pelayanan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada pemaparan lebih jauh, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama menyaksikan tayangan video singkat berikut ini. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah tayangan video singkat yang terkait dengan topik berpikir kreatif dalam pelayanan. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita sama-sama menyaksikan tayangan video tadi, Bapak Ibu sekalian, pada tayangan video tadi sebenarnya saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian untuk kita fokus pada materi berpikir kreatif dalam pelayanan. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk pada materi yang menjadi pembicaraan kita pada hari ini, berpikir kreatif dalam pelayanan. Sebelum kita masuk pada pembicaraan lebih jauh, saya perlu mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memahami tentang pelatihan kepemimpinan pengawas pada agenda 2, bahwa pada agenda 2 Bapak Ibu sekalian dibekali dengan sejumlah mata diklat. Itu menjadi bekal Bapak Ibu sekalian agar menjadi pelayan publik yang baik. Bahwa ada sejumlah mata diklat ini mempunyai integriti. Ada satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Itu mata diklat diagnosa organisasi,
mata diklat berpikir kreatif dalam pelayanan, mata diklat membangun tim efektif, dan mata diklat kepemimpinan melayani. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan keempat mata diklat ini menjadi bekal Bapak Ibu sekalian untuk mampu mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam organisasi atau instansi Bapak Ibu sekalian agar membantu memberikan improvement atau breakthrough terhadap pelayanan publik yang baik. Baik, mata diklat diagnosa organisasi bahwa seorang pemimpin pengawas harus memiliki kemampuan untuk melihat persoalan atau permasalahan pada unit kerja organisasi Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan kemampuan melihat secara baik, secara benar, sehingga Bapak Ibu mampu melakukan perubahan-perubahan di dalam pelayanan publik. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, tidak sebatas hanya memiliki kemampuan untuk melihat persoalan yang secara baik, secara benar atau tepat, tetapi Bapak Ibu juga didorong harus memiliki kemampuan untuk mengkreasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi keunggulan kompetitif bersaing di dalam pelayanan publik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tidak sebatas memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan melakukan inovasi baru di dalam pelayanan publik, tetapi juga kemampuan menggalang stakeholder atau kemampuan menggalang karyawan atau staf untuk bekerja secara efektif, secara kuat, secara solid, sesuai dengan tusi atau tugas dan fungsinya, sehingga tujuan yang ditetapkan dari organisasi atau OPD itu bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tidak sebatas pada kemampuan menggalang tim yang bekerja secara solid, kuat, tetapi juga membutuhkan figur seorang leader, seorang pemimpin yang mampu menggerakkan kepada bawahan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan atau visi daripada sebuah organisasi, misi dari sebuah organisasi dan tujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi, oleh unit atau instansi Bapak Ibu sekalian. Ini yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa ada keterkaitan antara mata diklat satu dengan yang lain. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk masuk pada materi kita hari ini tentang berpikir kreatif dalam pelayanan. Bapak Ibu sekalian, berpikir adalah kemampuan mengkreasi pengetahuan, keterampilan dan sikap menjadi keunggulan kompetitif bersaing dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Juga kemampuan melahirkan ide, gagasan, cara kerja baru maupun peralatan-peralatan baru untuk mampu melakukan inovasi di dalam pelayanan publik. Juga Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam inovasi pelayanan publik, bahwa ada kemampuan berpikir secara kreatif, ada syarat-syarat yang harus diperhatikan secara baik. Pertama, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk melahirkan gagasan atau ide-ide baru. Yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mampu memecahkan persoalan secara realistis. Juga, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk melihat persoalan secara orisinal atau secara alamiah dan memberikan pembinaan-pembinaan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang baik dan benar. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa syarat-syarat di dalam memberikan berpikir kreatif dan inovatif juga di dalam pelayanan publik
ada faktor-faktor pendukung, ada faktor-faktor penghambat yang harus mampu diminimalisir atau mampu ditekan secara baik oleh seorang pemimpin sehingga persoalan-persoalan tadi mampu diatasi sehingga memberikan impact terhadap pelayanan publik dan maksimal. Yang pertama, bahwa faktor-faktor pendukung di dalam inovasi pelayanan publik itu, satu, sumber daya manusia. Bahwa sumber daya manusia itu menjadi leading sector di dalam pelayanan publik pada sebuah unit organisasi atau OPD yang bersangkutan. Yang kedua, faktor komitmen pimpinan. Bahwa seorang pejabat pengawas harus memiliki komitmen yang kuat, yang teguh, sehingga memberikan perubahan-perubahan yang berarti di dalam pelayanan publik. Yang ketiga, faktor alokasi anggaran. Bahwa anggaran itu juga sangat memberikan pengaruh terhadap pelayanan publik. Kalau pelayanan publik itu bisa berjalan dengan baik, harus didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, yang sesuai. Selanjutnya juga ada will, ada kemauan dari masyarakat untuk mampu menerima perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan kerja. Kalau tidak ada will, tidak ada kemauan untuk mau berubah terhadap sebuah perubahan mutakhir, tujuan yang diharapkan sebuah organisasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam inovasi pelayanan publik ada kurang lebih 9 inovasi yang menjadi syarat di dalam pelayanan publik. Yang pertama, keyakinan bahwa seorang pejabat pengawas harus membangun ada hubungan sosial dengan stakeholder atau pada instansi atau pada unit-unit itu untuk menjadi mitra kerja. Selanjutnya harus menjadi mitra. Bahwa setiap pemimpin pejabat pengawas harus membangun jejaring kerja yang baik dengan stakeholder lain. Atau juga tim kerja pada unit kerja pada OPD atau instansi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya harus memiliki manajemen fiskal yang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa unsur finansial, keuangan itu juga sangat berpengaruh di dalam hal pelayanan publik. Sehingga bagaimana mengelola tata kelola keuangan yang baik sehingga membantu pelayanan publik yang efisien, efektif dan berkualitas. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa seorang pemimpin harus melakukan revitalisasi, melakukan perbaikan atau improvement terhadap lingkungan organisasi di OPD Bapak Ibu sekalian, sehingga mampu memberikan impact terhadap pelayanan publik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian juga harus mampu membangun relasi, membangun hubungan yang baik dengan stakeholder, baik pada tataran pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha, sehingga dengan kemampuan menggalang stakeholder dengan hubungan sosial yang baik, pelayanan publik akan berlangsung atau berjalan dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian juga bahwa dalam inovasi pelayanan publik itu membutuhkan rule, membutuhkan aturan, sehingga Bapak Ibu sekalian bahwa seorang pemimpin harus mampu melahirkan aturan-aturan yang bersifat sederhana pada lingkungan kerja untuk menunjang bahwa pelayanan publik itu bisa berjalan baik karena ada regulasi yang membantu, sehingga di dalam pelayanan publik itu harus merujuk pada regulasi, pada aturan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, jadi ada sejumlah hal yang kita berbicara, kita sharing tentang berpikir kreatif dalam pelayanan. Selanjutnya saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita melakukan simulasi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian saya mengajak membentuk tim atau unit kecil pada kelompoknya dengan besaran setiap unit itu berjumlah 5 orang. Lalu dalam unit kelompok itu harus membentuk organisasi dengan komposisi 1 sebagai ketua,
yang kedua sebagai sekretaris, dan yang ketiga sebagai pelapor, yang lain jadi anggota. Lalu ketua memfasilitasi untuk membahas sesuai dengan apa mekanisme yang telah diatur. Satu, bahwa kelompok ini terbentuk dengan mampu melahirkan ide gagasan-gagasan baru, lalu dituangkan, ditulis dalam lembaran kertas yang saya akan bagikan. Lalu selanjutnya, kelompok yang satu mampu mengimplementasikan atau mempraktekkan terhadap ide gagasan-gagasan baru yang dilahirkan oleh kelompok yang tadi, yang sudah tertuang dalam gagasan yang tertulis dalam lembaran kerja, lembaran kertas yang dibagikan tadi. Selanjutnya ada kelompok yang melayani dalam sisi administrasi, sehingga membantu, sehingga tujuan sasaran dari kegiatan tadi itu bisa berjalan dengan baik. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya berikan waktu 10 menit Bapak Ibu melaksanakan tugas sesuai dengan mekanisme yang telah disampaikan tadi. Waktu selanjutnya saya serahkan, masing-masing kelompok harus membentuk kelompoknya, lalu menentukan struktur organisasinya, lalu masing-masing bekerja. Setelah itu nanti setiap kelompok juri bicara untuk tampil melaporkan hasil kerja dari unit atau kelompoknya masing-masing. Selanjutnya saya persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah simulasi dalam unit atau kelompok tadi, masing-masing kelompok telah menuangkan ide gagasan-gagasan baru dalam lembaran kertas tadi, lembaran kertas kerja. Jadi kelompok yang satu juga mengimplementasikan terhadap ide gagasan-gagasan baru yang tadi dituangkan kelompok ini. Juga kelompok yang satu telah mampu melayani dalam sisi administrasi pelayanan publik yang baik. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah simulasi tadi, itu menjadi poin penekanan, sehingga nilai-nilai dasar yang tadi yang telah disampaikan Bapak Ibu menjadi referensi untuk mengimplementasikan pada unit kerja, pada OPD-nya masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi atau tanya jawab. Waktu diberi kesempatan 10 menit. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang memiliki catatan-catatan kritis terkait mata diklat berpikir kreatif dalam pelayanan yang kita sharing, kita diskusi bersama tadi, saya persilakan. Mungkin ada catatan-catatan kritis dari Bapak Ibu, saya persilakan. Ada? Silakan. Masih ada lagi? Silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk pada simpulan terkait dengan materi yang tadi telah disajikan. Pada Bapak Ibu sekalian, bahwa nilai-nilai dasar yang telah kita sharing bersama, kita diskusi bersama terkait dengan berpikir kreatif dalam pelayanan publik, semoga ini menjadi referensi Bapak Ibu sekalian untuk mampu berpikir kreatif, melihat hal-hal baru, cara kerja baru, metode baru, atau alat-alat baru, sehingga mampu diimplementasikan, mampu dibumikan, dilandingkan, sehingga memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik yang prima, pelayanan publik yang profesional, yang responsif, yang inovatif, yang bermutu, yang akuntabel, dan sistem pelaporan administrasi yang baik dan benar. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah berada pada penghujung materi berpikir kreatif dalam pelayanan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, semoga nilai-nilai dasar yang tadi kita bahas bersama menjadi bekal Bapak Ibu sekalian itu bawa pulang
dan mampu mengimplementasikan pada unit kerja atau OPD Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Salam BPSDM. 5. BPSDM bersahabat. NTT bangkit. NTT sejahtera. Indonesia maju. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Nusantara. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua.